Halo creators, welcome back to Instagram Hack modul selanjutnya. Nah, di modul kali ini gue ada modul tambahan sebenarnya karena gue mengamati beberapa hari terakhir tentang algoritma Instagram dan gue akan memberikan guide atau memberikan sebuah arahan gimana caranya biar kita bisa go viral atau simpelnya masuk explore. Gue udah bikin studi kasusnya dan ini akan melakukan sebuah pembahasan yang biar tahu algoritma Instagram tuh kerjanya seperti apa, dan ini update di bulan Mei 2020. Oke. So kebetulan gue punya baru ada pad buat nulis-nulis. Jadi gue bakalan coba ngerjainnya, ngejelasinnya pakai tulis-tulisan di OneNote. Jadi biar kayak iPad gitu kan. Jadi ya langsung aja kita masuk ke modulnya. So oke, jadi kemarin gue memperhatikan ya, Instagram itu kalau misalnya kita ngepost nih, anggap ini posting ya, posting itu gimana sih sifatnya si algoritma itu. Dan ternyata setelah gue lihat sifatnya algoritma tuh gini. Jadi misalnya ini kita ngepost, ya post, ya ini misalnya di menit ke 0 ya, menit 0. Nah nanti akan ada 3 time frame. Time frame tuh lingkup waktu, di mana lingkup waktu ini tuh mempengaruhi kinerja dari algoritmanya. Oke. Nah, lingkup waktu itu dari pertama kali yaitu adalah 1 jam pertama. Ini ada yang bilang ada yang bilang 30 menit, ada yang bilang 1 jam ya. Gue sih tetap bilangnya 1 jam. Terus abis itu ada yang ini 24 jam. Abis itu baru lebih besar daripada 24 jam. 24 jam seterusnya. Nah, ini masing-masing time frame ini, si algoritma itu dia melakukan sebuah analisa dari postingan kita, kinerja postingan kita. Maksudnya gimana? Si algoritma ini, dia akan ngelihat apakah postingan kita itu layak masuk ke explore atau go viral ya. Gue sih menganggap kalau misalnya kita udah explore, masuk ke explore itu, berarti kita bisa go viral ya. Walaupun jumlahnya kita harus pantau dulu berapa jumlahnya gitu yang masuk ke explore tersebut. Nah, terus gue perhatiin, setelah ini gue akan kasih tahu juga nih buktinya, gue udah screenshotin. Gue perhatiin aktivitas yang ada di algoritma masing-masing time frame ini tuh gimana sih. Nah, setelah gue perhatiin, jadi pertama kali 1 jam, di 1 jam pertama, ini algoritma itu dia tidak melakukan apa-apa, tidak terlalu melakukan apa-apa. Yang dia lakukan adalah dia wait and see. Wait and see. Apa yang dia lihat? Dia akan lihat engagement dari si postingan. Engagement dari postingan. Nah, apa variabel-variabel yang dilihat sama si algoritma? Dia pertama akan ngelihat likes, comment, share, dan save. Oke. Yang dia, maksudnya ini kan ada variabel 4 nih ya di dalam apa namanya di algoritma kita. Nah, ternyata setelah gue lihat-lihat, gue perhatikan yang paling berpengaruh terhadap kinerja dari algoritma itu adalah share dan save. Oke. Jadi kurang lebihnya si algoritma di fase ini dia mau lihat simpelnya kayak tanpa gue bantu, postingan ini bagus nggak? Oke atau tidak? Nah, selama 1 jam ini, si postingan itu kan yang ngelihat adalah followers kita. Ya kan? Followers kita. Nah, si algoritma ini bilang kayak, coba deh gue kasih waktu dulu untuk followersnya dia. Kita lihat followersnya dia suka nggak sama postingannya. Kalau followers dia aja nggak suka sama postingannya dia, gimana bisa orang lain suka sama postingannya dia yang nggak follow, ngerti nggak? Kalau misalnya lu bukan followers muda cuma sekali, lu followers muda cuma sekali, lu follow gua, tapi lu nggak suka sama konten gua, berarti orang-orang yang nggak follow gua yang belum kenal gua kemungkinan juga nggak suka sama gua dong. Logikanya kayak gitu sih algoritma mikirnya, gitu kan? Nah,
Tapi kalau misalnya hasilnya bagus ya, ini yang gue perhatiin sih share sama save-nya bagus, nanti gue kasih tahu hasilnya gimana. Dia akan masuk ke fase selanjutnya. Nah ini fase 24 jam, gue bilangnya fase trial and error. Algoritma trial. Algo trial. Terusnya algoritma trial ya. Oke, maksudnya gimana? Si algoritma, dia udah ngeliat, oh ternyata kontennya bagus nih. Kontennya udah bagus. Yang dilakukan adalah coba boost itu maksudnya sebarin ke followers, bukan followers. Bentar, gue hapus dulu, masih kagok ya gue pakai pena ini. Coba ke boost ke lookalike. Lookalike itu maksudnya orang yang mirip-mirip sama followers kita, karakternya, followers, tapi jumlahnya kecil. Jumlah kecil. Dites dulu sama dia. Oke, followersnya si Ogut nih udah suka nih sama konten-kontennya si Ogut. Coba deh gue tes dulu, masukin explore beberapa masukin explore. Kita tes sama followers yang karakternya mirip sama followernya Ogut yang kemungkinan suka sama si kontennya ini, bagus apa enggak hasilnya? Again, ya setelah dia coba sebar ke followers, dia akan lihat lagi likes, comment, share, save. Nah ternyata setelah gue perhatikan masih share sama save yang diperhatiin sama si algoritma. Oke. Nah, kalau ini oke, ya kan, dia akan masuk ke fase selanjutnya. Nah, ini baru fase sebar gila-gilaan. Nih gue bilangnya fase viral. Ya kan? Fase viral. Nah, fase viral ini dia akan sebar masif ke LAA followers ya. LAA itu lookalike followers. Jadi lookalike orang-orang yang mirip-mirip sama followersnya muda cuma sekali. Ya kan? Ya biasanya anak muda 18 sampai 24 gitu. Dia akan sebarin. Nah, kalau misalnya lu udah sampai tahap ini, itu artinya lu viral. Di sini adalah viral. Di sini nih. Nah, kalau misalnya lu udah sampai ke tahap viral ini followersnya gila-gilaan dapatnya. Followersnya naik parah. Nah, syaratnya apa untuk bisa ngelakuin ini semua? Ya. Syaratnya ada 1, bikin konten relevan. Oke. Bikin konten relevan. 2, ikutin tren konten. 3, nanti gue ngejelasin. 3, engage di 1 jam pertama. Gitu ya. Oke, ini gue highlight dulu. Nah, ini kuncinya adalah ini. Maksudnya apa? Bikin konten yang relevan. Kalau misalnya lu lihat tadi, ya kan? Yang dilihat itu adalah save. Apa sih artinya save? Dan share ya. Save itu kan artinya orang suka sama konten kita dan dia nge-save biar bisa dibaca ulang, walaupun dia mungkin belum tentu baca ulang ya. Simpelnya kayak dia baca koran terus korannya digunting terus dijadiin clipping gitu loh buat dibaca lagi. Artinya kan kalau misalnya dia ngegunting gitu, di save gitu, artinya memang konten ini memang bagus buat dia, relevan buat dia. Kayak gitu. Terus kemudian share, kenapa ini penting? Share itu menunjukkan bahwa kontennya itu relevan untuk si teman-temannya dia. Nih, relevan. Jadi kontennya itu cocok sama teman-temannya dia. Oke. Ingat, Instagram itu pengennya orang nggak keluar dari Instagram. Terus-terusan ada di Instagram kan. Nah, selama dia ngasihin konten yang relevan buat dirinya dan dia ngasihin balik ke teman-temannya dia, Instagram makin seneng, makanya dikasih reward. Itu yang pertama. Terus kemudian ikutin tren konten. Jadi gini, di tiap tahun
atau tiap setengah tahun itu akan ada pengulangan konten, perbedaan konten-konten yang lagi rame nih di Instagram karena algoritma Instagram berubah. Tahun 2019 itu lagi rame-ramenya yang berbentuk video sama infografik. Ya, video sih sampai sekarang masih bagus ya. Nah, terus kalau misalnya yang zaman sekarang itu lagi ramenya yang namanya microblog kan, multipost yang geser-geser kayak gitu. Nah makanya kita harus ikutin konten. Buat yang nggak ngerti atau nggak bisa bikin konten yang ikutin konten tren saat ini, saran gue adalah belajar. Karena sebenarnya lu yang biasa bikin video motivasi, lu bisa bikin materi untuk microblognya atau konten-konten yang lain seperti itu. Waktu dulu juga sempat lagi rame kontennya voice over kayak gitu. Nah itu juga harus beradaptasi. Jadi lu harus bisa beradaptasi sama jenis-jenis konten yang lagi viral. Terus yang terakhir adalah engage di 1 jam pertama. Lihat, karena di jam pertama ini si algoritma ngelihat konten kita, apakah memang konten kita bisa ngasih traction atau engagement yang bagus sama followers kita, ya berarti di 1 jam pertama ini kita harus fokusin balas komen, nge-likes, bikin diskusi dan segala macamnya. Ada yang bilang 30 menit pertama, ada yang bilang 1 jam pertama. Tapi kalau dari data gua tetap bilangnya 1 jam pertama gitu loh. Oke. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Ini yang harus lo pahamin dan manfaatin. Nah, selanjutnya gua akan jelasin hasil studinya gua dari postingan gua. Sekarang kita lihat ke sini. Oke. Studi kasus algoritma Instagram Mei 2020. Jadi kalau misalnya ada perubahan ya pasti beda ya ini hasilnya ya. Tergantung lo nontonnya kapan. Nanti kalau misalnya ada perubahan lagi, insya Allah gue bisa bikinin lagi pas gue nganalisa. Oke. Nah ini adalah hasil 30 menit pertama. Ini gue bikin konten. Ini ya multipost. Ini 30 menit pertama. Lihat save-nya 138, masih kecil banget. Ya, masih kecil banget. Terus lihat impressionnya itu cuman di home sama explore juga dikit banget. Ya, home-nya gede. Ini nunjukin bahwa yang tadi si algoritma Instagram masih kayak kasih kesempatan gitu. Coba lihat deh, lu bisa nggak berdiri sendiri dulu, independen dulu, kayak gitu. Jadi ini belum ada traction apa-apa. Tapi lu lihat di sebelah kiri, view all komennya 45. Itu gue komen-komenin, gue balesin komen-komennya, ya kan. Terus gue share ke semua grup gue. Kalau misalnya lu belum belajar engagement hack, ya itu lu bisa pelajarin. Gue share semua, gue share ke Instagram Buddies biar orang-orang pada komen. Jadi harus kenceng di awal gitu loh. Terus 1-2 jam pertama. Nah ini 1-2 jam, komennya nambah 65 kan, gue masih balesin komen. Tapi lihat, save-nya itu masih sedikit, ya kan. Terus juga 3% orang yang gak follow gue ngeliat konten ini cuma 3%. Impressionnya dari explore juga dikit. Dan lihat gak ada hashtag sama sekali. Karena hashtagnya gue gak tahu kenapa gak berfungsi yang ini, ya kan. Tapi ya balik lagi gue wanti-wanti bahwa hashtag itu hanya nomor sekian. Kalau misalnya lo gak bisa bikin konten yang bagus juga percuma aja. Jadi tetap content is king. Nah ini jam kedua. Save-nya masih sedikit, tapi share-nya masih sedikit juga. Masih 5%. Terus lihat tuh explore juga masih dikit, tapi di home udah bagus. Ya, di home bagus. Jadi si Instagram ini yang tadinya cuman kesebar sedikit sama followers gue, nggak semua followers gue lihat, sama Instagram mulai dikasih lihat nih followersnya gue nih. Tapi belum masuk ke yang masuk explore ya, gitu. Nah ini 4-14 jam kita lihat, sampai 14 jam. Nah lihat di sini udah mulai ada traction sekitar 10%-an tuh. Sekitar 5% dari explore. Lihat kan total impressionnya 20 ribuan. From explore-nya 10% kah? 10% tuh, nyaris 10%. Ya kan, dari explore. Ini berarti nunjukin kalau dari analisa gue, si algoritma Instagram udah mulai coba-coba nih kirim-kirim ke orang-orang yang di explore yang mirip-mirip sama followers gue. Dia mau lihat. Dia di stage ini nih. Di stage yang ini. Yang algoritma trial. Dia mau lihat. Beneran gak nih konten bisa bagus ke mana? Ke followers yang lain, calon-calon followers. Ini jam ke-14 kita lihat. Instagram masih trial juga.
penambahan persentase orang yang nggak follow gue ngelihat konten ini juga nggak terlalu besar. Jumlah followersnya juga dikit, masih 28. Dan explore-nya baru nambah 1000, ya kan? Masih berapa tuh? Sekitar 11%, 12%. Ini masih dites-tes sama si algoritma Instagram ya. Nah di sini, sorry ini gue belum ganti, ini maksudnya 1 hari ya. 1 hari kita lihat, ini yang 1 hari, lihat perbedaannya jauh banget. Perbedaannya jauh banget. Save-nya banyak, follow-nya udah mulai banyak lagi, explore-nya udah mulai banyak. Udah 20% explore-nya. Lihat tuh, impresinya 32, explore-nya 6.800, berarti kemungkinan 20% lah kasarnya. Terus lihat udah 24% yang nggak follow Instagram, yang nggak follow akun gue ngeliat konten ini. Dan lihat yang pas di hari kedua, jebret. Langsung naiknya parah. From explore-nya, impression-nya itu udah ngalahin home, ya kan? Dan ini gue screenshot-nya kemarin ya. Berarti sekarang ini udah lebih banyak lagi. Ya kan? Terus habis itu follows-nya lihat 270. Makin gede di sini udah masuk ke fase ini. Ke fase yang viral. Jadi kan 24 jam yang ini nih, gue pointer dulu. 24 jam yang ini, ya kan? Dia baru 1 jam, ceplek, udah masuk ke fase ketiga, mulai pelan-pelan, pas di dalam 24 jam ini, dan ini udah dari hari kedua, jebret dinaikin lagi. Nah, dinaikin lagi. Jadi kalau misalnya lu ngelihat konten itu nggak bisa langsung cepet-cepet. Pelajarannya adalah, kalau ngeliat konten harus sabar, bisa sampai 2 hari, 3 hari baru kelihatan hasilnya gitu loh. Ininya baru 2 hari baru kelihatan 270 followers kan. Ini. Nah, coba sekarang kita lihat kontennya gua yang di Instagram. Nih yang ini tadi nih. Ya kan? Kita lihat sekarang udah berapa? 3.527. Udah mulai naik lagi, tapi gue gak bisa buka insight-nya ya, karena gak di handphone ya. Kayak gini. Udah makin banyak. Ya kan? Jadi intinya adalah kalau misalnya lu ngepost konten, misalnya sejam 2 jam masih jelek, jangan berputus asa. Tetap aja lu tetap engage kalau saran gue, dan walaupun udah sehari pun kalau misalnya lagi sempet lu engage aja, lu balas-balasin komen, lu lovein orang-orang yang komen kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat apa sih matriks yang paling berpengaruh di postingan ini biar postingan ini bisa go viral atau ke explore. Nah, ini perbandingan variabel likes. Nah, gue udah tentuin. Jadi gue memperhatikan perkembangan 4 variabel ini dari jam ke jam ya. Ini 30 menit pertama hasilnya segini. Nah, ini gue hitung likes itu naiknya berapa persen, komen naik berapa persen, share naik berapa persen, save naik berapa persen. Oke. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng nih. Di 30 menit pertama sampai ke 1 jam, ini kalau misalnya lo mau hitung, boleh hitung dari ini cara ngitungnya berapa persen naiknya itu 887 dibagi 418. 1 jam nih. Lihat likes-nya naik 12%, cukup tinggi. Komen naik 43%, shares-nya naik 170%, save-nya naik 143%. Oke. Di 2 jam, ya kan? Itu likes-nya naik 34%, komennya naik 10%, shares-nya naik 84%, save-nya naik 47%. Jadi masih megang si share-nya ini, yang keduanya adalah si save, ya kan? Share sama save. Di 14 jam, likes-nya naik 56%, komennya naik 27%, shares-nya naik 76%, save-nya naik 76%. Kenapa ini turun? Karena stok kan di 14 jam pertama si Instagram belum mulai keluarin ke ini kan. Belum keluarin ke ke jumlah besar akun jumlah besar kan. Dia kan masih ngeliat-liat, masih coba-coba sistemnya kayak gitu. Jadi ya masih belum terlalu gede growth-nya. Share-nya 76%, save-nya 76%, dan number sebelumnya juga udah cukup gede. Jadi ya naiknya penjumlahannya gak terlalu banyak gitu. Masih menang di antara 3 ini share semua, share sama save ya, yang keduanya. Nah, di 14 jam gue ulang lagi yang ini, masuk ke sehari, lihat likes-nya biasa aja naiknya 24%, komennya cuma 8%, shares-nya 33%, save-nya 46%. Nah, ini yang nentuin adalah save. Kemudian hari kedua, likes-nya naik 40%, komennya naik 12%,
shares-nya naik 100%, save-nya naik 93%. Ini gue merahin dua-duanya karena mirip-mirip kan 100 sama 93%. Nah, dari ini semua gue bisa menyimpulkan bahwa yang paling penting, matriks atau variabel yang paling penting itu adalah shares sama save kalau ngeliat dari data ini. Share sama save, lihat. Apa logikanya? Ya logikanya tadi yang gue bilang, kalau misalnya lu bikin share, lu bisa nggak bikin orang nge-share ke orang lain, sama bisa bikin orang save konten lo, artinya konten lo itu relevan, atau konten lo itu memang sesuai dengan audience personanya, atau target audiensnya, ya kan? Nah, oleh karena itu, karena lu bisa bikin konten yang relevan dan terkait, kontennya bagus, kontennya menjawab permasalahan-permasalahannya dia, Instagram bakal bantu lo viralin si konten lo tersebut. Nah, maka dari itu fokusnya ke konten. Konten is the king. Lu lihat tadi hasil gua nih, ya. Gua nggak ada impresi dari hashtag sama sekali. Nggak ada impresi dari hashtag sama sekali. Oke? Jadi yang paling penting itu kontennya. Konten is the king. Nah, selain konten, lu harus engage juga di awal-awal buat ngebuktiin bahwa ini memang bagus kontennya, dan kontennya lu harus sesuai dengan tren yang lagi in banget di Instagram. Oke, lu bisa cari-cari ya di grup, nanti kita sharing lah tentang itu. Nah, sekarang kita lihat lagi, tahan dulu, jangan bilang sudah bagus share atau save yang paling benar untuk naikin banyak followers dan go viral. Siapa tahu gue salah. Nah, gue ada kasus lagi dengan konten yang berbeda. Kontennya itu teks dari Twitter ya, dengan hasil variabel ini ya, engagementnya juga bagus banget, ya kan. Tapi kita bisa lihat ini matriksnya. Lihat yang follow totalnya cuma 23, ya. Yang love banyak, yang save cuma dikit. Lihat, nggak ada yang masuk explore sama sekali. Cuman kalau misalnya lihat hashtagnya ini udah 50-50 sama yang dari home, ya kan. Nah, balik lagi, kalau dari sini kita bisa nunjukin bahwa hashtag itu nggak terlalu berpengaruh sama kenaikan jumlah followers. Karena impresi itu kan menayangkan, ditayangin. Impression itu penayangan gitu. Nah, kalau misalnya lu ditayangin sesuatu, kalau misalnya memang nggak terkait sama lu, nggak relevan sama lu, ya ngapain lu follow, ngapain lu beli gitu loh. Nah, maka dari itu yang paling penting, again balik lagi adalah konten. Konten is the king. Ya kan, konten is the king. Ini kontennya lagi nggak sesuai dengan kondisi algoritma yang lagi bagus di Instagram, makanya ini nggak perform. Padahal lo lihat likes-nya gede banget, komennya gede banget, share-nya gede banget, save-nya biasa-biasa aja, ya kan? Tapi dia nggak masuk explore, percuma. Tetap harus tujuannya masuk explore. Nah, bukannya gue bilang hashtag itu nggak penting, hashtag penting banget, apalagi buat orang-orang yang baru, yang masih belum, akunnya masih belum besar followersnya, lo tetap harus pakai hashtag tersebut. Nah, tapi tetap ujung-ujungnya harus masuk explore. Nah, caranya bikin konten yang bagus, lo bisa lihat di modul dari audience persona, sama nanti gue mau keluarin modul baru lagi, adalah ide-ide jenis-jenis konten yang bisa digunakan di Instagram. Seperti itu. Nah, jadi fokusnya adalah konten. Audience. This is not about you, this is about the audience. Bikin konten yang memang untuk si audience tersebut. Oke, so mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan please kalau misalnya lagi belajar ini dan lo ngerasa bagus, tolong di storyin di Instagram lo, tag ke gue biar gue tahu lo udah sampai ke pembelajaran hal ini. Lo kasih komen juga, dan jangan lupa di review, banyakin tag ke gue juga. So, see you in the next module.